Adat dan kekristenan pada bagian kedua ini saya akan membahas berkaitan dengan kehidupan orang Kristen yang sudah mengalami hidup yang baru tetapi tetap melaksanakan adat istiadat etnisnya atau suku bangsanya. Tentu ada upaya yang disebut dengan transformasi budaya. Ini tidak menyingkirkan sepenuhnya ritual kebudayaan, tetapi memaknai ulang setiap ritual keagamaan yang dulunya tiap-tiap bagian ritual itu dipersembahkan atau diarahkan kepada roh-roh nenek moyang, leluhur, atau orang-orang yang sudah mati. Namun di dalam kekristenan, ritual itu dapat dimaknai ulang dan ditransformasi, bukan saja arahnya, strukturnya, tapi juga makna dan tujuannya. Dan di dalamnya tentu perlu adanya sebuah pembaharuan atau reformasi adat. Ini tidak mudah karena ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ada orang-orang yang masih hidup di dalam keadaan belum lahir baru. Yang kedua, ada orang-orang yang masih ada dalam kondisi transisi. Disebut orang yang lahir baru, ada tandanya, tapi tidak sepenuhnya. Disebut orang yang masih dunia yang lama, memang kenyataannya kakinya berpijak di kaki kekristenan dan di kaki leluhur. Dan juga ada kelompok orang-orang yang meninggalkan sepenuhnya tanpa memperhatikan nilai-nilai baik, nilai-nilai yang benar yang ada pada adat dan ritualnya. Nah, kita perlu untuk memilih, menentukan mana yang perlu dipertahankan dari adat istiadat, mana yang perlu disingkirkan, mana yang perlu untuk dipertahankan, untuk dikembangkan, dan mana yang perlu untuk ditambahkan. Karena memang hakikat dari budaya ialah perubahan sesuai dengan kebutuhan dan proses adaptasi manusia atas lingkungan dan relasinya dengan sesama. Nah, bagian-bagian yang biasanya disingkirkan itu ialah penyembahan, ritual kepada nenek moyang, leluhur, atau roh-roh orang yang sudah meninggal. Dan hal-hal yang perlu ditambahkan biasanya berkaitan dengan musik, pakaian, aksesoris yang belum pernah dibuat atau diciptakan oleh leluhur atau generasi sesudahnya. Misalnya bangunan, organ, piano, musik trompet, dan sebagainya. Dan juga pakaian yang tadinya hanya ulos dan sebagainya, atau alat-alat tradisional dan pakaian-pakaian tradisional lainnya, tetapi ditambahkan dengan sepatu, jas, dan pakaian-pakaian yang dari budaya lain. Ini adalah penambahan, bukan aslinya. Nah, ada juga yang perlu untuk dipertimbangkan, seperti misalnya pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan membangun relasi, memperlengkapi satu sama lain, saling mengikat menjadi identitas, bahasa misalnya, atau tatanan sistem kekerabatan, tatanan panggilan, dan sebagainya, termasuk marga atau klan. Ini penting untuk identitas. Selebihnya kita bisa memberikan keputusan-keputusan yang sifatnya bisa mendahului atau bisa mengakhiri. Nah, saudara, perlu diperhatikan mengenai adat dan kekristenan. Kata kuncinya ialah bagaimana orang Kristen memandang semua adatnya dari etnisnya itu supaya semuanya diarahkan hanya kepada Allah Tritunggal dan maknanya bagi kemuliaan Allah Tritunggal, serta strukturnya sudah direformasi sedemikian rupa sehingga sistem kekerabatannya tidak kaku, patrilineal, dan tidak melulu hanya pada posisi tertentu, kelompok tertentu, komunitas tertentu yang direndahkan. Semuanya setara, namun ada urutannya. Ini menjadi prinsip kekristenan yang dapat diterapkan di dalam sistem kekerabatan. Ada yang lebih tinggi urutannya, tetapi juga ada yang setara dalam konstruksi kebersamaan ini. Nah, ini bagian-bagian penting yang bisa disampaikan kepada saudara. Silakan disimak, dicermati setiap kata, setiap pernyataan. Bagian-bagian ini perlu dielaborasi lagi, perlu didiskusikan lagi, perlu didalami lagi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membahas lebih lanjut tentang adat dan kekristenan bagian yang kedua. Tuhan memberkati.